Metal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Rocknight, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan jumpa lagi di sesi yang dipersembahkan oleh Center for Tropical Medicine Universitas Gadjah Mada untuk menyapa segenap Sobat Rocknight yang ada di jagat dunia maya. Di kesempatan kali ini kita akan mengobrol bersama tentang kontrasepsi pada remaja dan pelajar disahkan, apa tujuannya. Sesi kali ini diangkat khusus dengan melihat diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Fokusnya terkait isu reproduksi dan juga kesehatan reproduksi pada usia sekolah atau remaja. Dan saya Yopi tidak sendiri hari ini, saya ditemani oleh Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo, spesialis obstetri ginekologi konsultan, selaku Kepala BKKBN Republik Indonesia yang sudah hadir bersama kita secara daring. Selamat pagi, Dr. Hasto. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Hasto telah bersama kami di sini dan juga bersama Sobat Rockpet di kesempatan pagi hari ini. Langsung saja, Dr. Hasto, setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 nih, nah, yang terutama mengatur isu-isu tentang kesehatan. Sebenarnya seberapa penting peraturan ini diperlukan, Dok? Ya, spirit yang saya tangkap ya, eh, bahwa perhatian terhadap kesehatan reproduksi itu perlu ditingkatkan. Itu spirit yang saya tangkap ya. Sehingga kalau saya memandang kepentingan pemerintah untuk membuat regulasi itu untuk meningkatkan kesehatan reproduksi. Itu spirit yang saya tangkap ya. Karena bagi kami sebagai pelaksana di kelembagaan di BKBN tentu masih membutuhkan banyak hal termasuk aturan-aturan turunannya. Saya kira spiritnya seperti itu kalau kita ditanya terkait dengan seberapa penting gitu ya. Iya. Ya. Berarti spirit atau semangat untuk semakin meningkatkan awareness dan juga kesadaran akannya pentingnya kesehatan reproduksi di masyarakat gitu ya, Dr. Hasto. Karena Fokusnya karena gini ya, karena kesehatan reproduksi ini kan tidak diberikan di sekolah, kemudian juga masalah sexual education itu juga tidak diberikan di sekolah, di pendidikan-pendidikan formal itu. Dan sebagian masih dirasakan satu hal yang tabu gitu ya. Sehingga eh, semakin kita tidak tahu tentang kesehatan reproduksi, memang semakin tersesat ya. Dalam arti tersesat itu banyak aktivitas yang terkait-kait, yang dekat-dekat dengan masalah eh, seksualitas dan kesehatan reproduksi itu kemudian sangat berdampak buruk terhadap generasi kita. Itu yang kita lihat. Oleh karena itu, memang perlu ada perhatian yang lebih kepada masalah kesehatan reproduksi. Iya, begitu. baik, luar biasa sekali ya. Dan secara spesifik, Dr. Hasto, salah satu pasal yang menurut saya itu menarik ada di pasal 103, di mana ada bunyi upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja, terutama pada ayat keempat, di mana disebutkan mengenai pelayanan kesehatan reproduksi, salah satunya mengenai penyediaan alat kontrasepsi nih untuk usia sekolah dan remaja yang menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Mungkin Dr. Hasto ada tanggapan, silakan. Kami menerjemahkan sebagai lembaga yang mengurusi masalah kontrasepsi, termasuk distribusi alat kontrasepsi ada di BKKBN. Tentu menangkap ini adalah kalimat pada usia sekolah dan usia remaja. Sehingga ketentuan lain mesti harus dipadu-padankan ya. Karena ada ketentuan-ketentuan yang juga harus disesuaikan dengan norma-norma yang ada. Sehingga kalau BKKBN selama ini ya memberikan kepada usia sekolah dan usia remaja, tetapi mereka yang menikah. Karena Ya. usia sekolah itu artinya ya umur 15 tahun, 16 tahun itu usia sekolah. Tapi sekarang ini kan eh, yang sudah hamil dan melahirkan di usia 15 sampai 19 tahun, itu angkanya kan dari BPS kan 26 per 1000. Jadi setiap 1000 perempuan itu kalau ditanya apakah pernah hamil dan melahirkan di usia 15 sampai 19 tahun,
Jawabannya 26 orang menyatakan ya, saya sudah Ya. hamil di usia 15 sampai 19 tahun. Nah, kita beritahu itu adalah usia sekolah, itu adalah usia remaja. Nah, disitulah kita harus mencegah sebetulnya. Kalau toh dia sudah nikah, kita arahkan untuk tidak hamil dulu. Nah, ini kita kemudian harus memberikan eh, alat kontrasepsi kepada usia sekolah dan usia remaja dengan alasan karena dia sudah nikah dan dia tidak belum memenuhi syarat untuk hamil di usia yang ideal. Karena hamil di usia ideal itu adalah usia 20 sampai 35 tahun. Nah, itulah yang kita tentu harus gencarkan. Kalau terpaksa sekali sudah nikah ya, ya tetap jangan hamil dulu gitu. Karena nanti angka stuntingnya meningkat, kematian ibu meningkat, kematian bayi meningkat gitu. Nah, ini hal-hal yang menurut saya serius untuk diperhatikan itu. Karena masih tinggi tadi 26/1000 loh. Kalau 26/1000 itu artinya kalau 100.000 sudah 2.600 itu. Kalau 1 juta berapa itu? Karena perempuan kita kan ratusan juta ya. Begitu. Iya. Berarti angka yang cukup tinggi ya, Dr. Hasto, di angka 26 per 1.000 penduduk. Ibu sudah pernah hamil dan melahirkan di usia antara 15 sampai 19. Ada namanya Hmm. ASFR, atau Age Specific Fertility Rate. Jadi kita di BKBN ini menghitung Age Specific Fertility Rate. Jadi, Age Specific Fertility Rate itu untuk 15-19 tahun ada angkanya dan angkanya 26 itu. Nah, ini sebagai suatu perhatian yang agak serius ya, agar tidak banyak orang hamil dan melahirkan di usia di bawah 20 tahun. Ini kematian ibu kita juga masih tinggi, 189.000 per 189 per 100.000 gitu ya. Sementara negara tetangga Australia itu kan angka kematiannya 4 per 100.000 ya. Kita SDGs baru bercita-cita ingin menjadikan angka itu 70 per 100.000 itu. Masih punya cita-cita untuk mati 70 per 100.000 di tahun 2030 itu. Sementara Australia sudah 4 per 100.000, Singapura sudah 6 atau 7 per 100.000. Ya. Jadi upaya untuk menekan kematian ibu dan bayi itu harus terus dilakukan memang. Ya. Baik, dan yang perlu di-highlight adalah untuk usia sekolah, terutama yang sudah menikah, untuk menunda kehamilan karena dengan berbagai macam resiko ya, tadi Dr. Hasto menyampaikannya seperti itu. Dan dari BKKBN sendiri, Dr. Hasto, bagaimana untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat, misalnya ke orang tua, atau mungkin keluarga, atau pihak sekolah bahkan? Prinsipnya adalah payung hukum yang besar ya. Nah, kemudian Ya, payung hukum yang besar ini harus diterjemahkan dalam aturan-aturan turunannya. Ya, kalau nanti tentu di Kementerian Kesehatan ada, kemudian ada Permen. Kalau kami di BKKBN ya, itu ada Perka, peraturan kepala itu ya. Kemudian setelah itu nanti ada protap itu. Di kedokteran kan kita tertib sekali dengan protap-protap itu, apalagi menyangkut masalah pemberian obat. Jadi sementara ini eh, jangan jangan terlalu mengkhawatirkan bahwa kemudian dengan undang-undang seperti itu, kemudian kita akan akan kampanye dan memberikan alat kontrasepsi pada anak sekolah semua, baik yang sudah nikah maupun yang tidak nikah itu. Kalau kami kan akan membuat protap itu di BKKBN dan protapnya tentu adalah protap untuk yang sudah nikah kan gitu ya. Jadi ya, masih banyak kan aturan-aturan turunan yang untuk screening ya, untuk screening supaya aturan itu betul-betul sesuai dengan norma. Itu contoh aja ya, ya, regulasi tentang aborsi. Itu aborsi misalkan boleh ya. Terus akhirnya kan disesuaikan dengan norma. Ada fatwa Majelis Ulama yang kemudian akhirnya eh, membolehkan dalam keadaan darurat seperti katakanlah karena pemerkosaan. Kemudian itu dibatasi lagi usia kehamilan 40 hari misalnya itu. Itu kan karena apa? Karena norma. Jadi undang-undang atau aturan yang membolehkan tadi kemudian dikombinasikan dengan norma. Ya, salah satunya norma agama tentu yang sangat penting ya. Dalam hal ini kemudian keluarlah eh, aturan teknisnya atau juklak-juklisnya, keluar protapnya, SOP-nya kan gitu. Sehingga itu baru dilakukan oleh para
provider lah, para dokter, para pelayan di masyarakat. Sama lah sebetulnya BKKBN, kontrasepsi juga begitu. Aturan umumnya seperti itu. Kemudian ada aturan-aturan turunan yang nanti akan mengatur itu, gitu. Sehingga eh, sementara ini nanti kalau menurut saya yang ketika keluar aturan turunannya, nah itu bolehlah kalau aturan turunannya itu nggak bagus, misalkan tidak mengindahkan norma-norma, keluar dari norma-norma ya bolehlah dikritisi gitu. Saya kira itu ada screening-screening yang bisa dilakukan ya. Jadi perlunya untuk mempertimbangkan norma dan juga budaya yang berlaku di Indonesia terutama di Dr. Hasto untuk menyikapi isu kontrasepsi pada usia remaja dan juga pelajar nih. Nah, mungkin sedikit mundur ke belakang Dr. Hasto. Kira-kira mungkin ada sobat Rockmed yang nonton yang masih usia sekolah atau remaja. Kira-kira seberapa penting ya kesehatan reproduksi itu untuk diketahui bagi usia remaja atau sekolah nih Dr. Hasto? Ya saya pakai contoh aja ya, kalau tentang kesehatan reproduksi ya. Hari ini kanker mulut rahim itu juara 2 di Indonesia ya. Kanker nomor satunya adalah eh, CA mama, payudara. Harusnya tidak terjadi dong kalau edukasi tentang kesehatan reproduksi itu bagus. Karena apa? Karena preventable. Ya, CA cervix atau kanker mulut rahim itu preventable. Jadi sangat bisa dihindari, sangat bisa dicegah. Nah, salah satu perilaku yang membuat dia potensi untuk CA cervix adalah seks pada usia dini. Ya, atau seks bebas. Ya, sehingga ketika dia usia-usia muda sudah melakukan hubungan seks, dia tidak ngerti bahwa mulut rahim itu ada namanya batas, namanya squamous columnar junction. Yang mana squamous columnar junction itu kalau mulut rahimnya masih ekstropion, masih menghadap keluar karena dia usianya masih 15-16 tahun. Pada saat hubungan seks kan daerah squamous columnar junction itu ketabrak alat kelamin laki-laki yang akhirnya dia mengalami mutasi selnya menjadi kanker. Ya, karena di situ perbatasan antara sel pipih dan sel lonjong yang ada di squamous columnar junction. Itu kan sebagai initial process of pathologis untuk cervical cancer, ya. Nah, inilah yang mereka tidak ngerti. Coba kalau diberitahu seperti itu, saya yakin dia berpikir 2-3 kali untuk hubungan seks pada usia 14-15 tahun itu. Kalau dia ngerti, iya. Kalau bahwa itu resikonya kemudian bisa kanker serviks, ya. Dan kalau toh dia sudah terlanjur, pasti kemudian dia akan tertib pap smear misalnya begitu. Nah ini kan kita nggak ngerti, ya. Anak-anak remaja kita nggak ngerti. Ini contoh sederhana untuk pelajaran tentang kesehatan reproduksi. Saya contoh lain lagi untuk laki-laki. Anak laki-laki kan sering kena, ya laki perempuan sering kena ini parutitis epidemika. Nah, dia nggak ada edukasi tentang bahwa parutitis epidemika atau gondongan ini membuat testisnya rusak. Karena virus yang menyerang parutitis epidemika itu juga memproduk antigen antibodinya itu kemudian merusak apa testis, sel-sel Sertoli dan sel Leydig ya yang ada di testis ya. Nah, ini nggak ngerti mereka sehingga akhirnya apa? Orang yang kena gondongan parutitis epidemika ini nggak paham bahwa besok bisa berbahaya terhadap fertilitasnya karena testisnya bisa rusak, tidak produksi sperma dengan bagus gitu. Ini contoh kesehatan reproduksi yang tidak diperkenalkan ya akhirnya kemudian eh, apa dia nggak tahu juga akhirnya banyak kejadian laki-laki yang infertil ya. Kemudian juga ada yang testisnya tidak turun. Harusnya anak kelas 1 SD dikumpulkan sama guru sekolah laki-laki, kemudian anak laki-laki dikumpulkan suatu saat pelajaran kesehatan reproduksi meraba testisnya sendiri. Ada 2 tidak itu. Nah, kalau tidak ada 2, cuma 1 berarti adsensus testicularis. Kalau adsensus berarti dia umur belasan tahun nanti bisa terjadi malignansi yang tidak turun itu, jadi keganasan itu. Nah, itu juga tidak ada yang nerangkan kan, tidak ada yang nerangkan. Juga fungsinya untuk sirkumsisi yang kita semua kita melakukan sirkumsisi mayoritas ya. Itu juga tidak ada yang nerangkan bahwa itu ada preputium yang harus dibuka, kemudian bersih itu. Kalau tidak sirkumsisi, resikonya harus sering dibersihkan. Kalau enggak, resiko kanker pada pasangannya juga tinggi, kanker mulut rahim. Misalnya begitu kan tidak ada yang nerangkan. Kalau ada
infeksi seperti HIV bagi yang tidak sirkumsisi, di baliknya peripetium itu, penis itu akan tempat untuk apa storage-nya virus misalnya, itu tidak ada yang nerangkan itu. Nah, alangkah baiknya sebetulnya masalah-masalah kesehatan reproduksi itu diterangkan. Dan tidak ada juga yang menerangkan bahwa kalau hamil pada usia muda, tulangnya itu diambil oleh bayinya, sehingga akhirnya tulangnya itu keropos, padahal anak umur 14, 15, 16 kan masih harus tambah densitas tulangnya, tambah padat. Kemudian tulangnya harus tambah panjang. Ya, tapi gara-gara hamil usia 15, 16 kan panjang berhenti dia dan tulangnya relatif keropos. Nah, dia tidak ada yang memberikan pelajaran itu. Dia tidak ngerti bahwa bagi yang perempuan-perempuan yang hamil terlalu muda, besok pada saat menopause dia lebih osteoporosis dibandingkan yang hamilnya normal usia 20 sampai 35 misalnya begitu. Ini kan tidak ada yang nerangkan sama sekali. Karena itu adalah masalah-masalah kesehatan reproduksi yang dianggap ketika bicara tentang sexual education itu terus selalu bicara tentang hubungan seks itu. Padahal sexual education just male female. Hanya bagaimana kita menyelamatkan organ perempuan dan menyelamatkan organ laki-laki gitu. Tidak terus pelajaran tentang hubungan seks gitu kan. Tapi kan masih di apa ya? Dikonotasikan lah untuk bahwa kalau kita ingin memberikan pelajaran sexual education pasti ini anak-anak diajari hubungan seks gitu kan. Padahal kan bisa kita buat kurikulum itu yang betul-betul tujuannya hanya untuk keselamatan organ. Saya kira itu sebetulnya beberapa hal yang penting untuk diketahui bersama, Mas. Baik, terima kasih Dr. Hasto. Yang saya highlight adalah tingkat pengetahuan menjadi salah satu faktor utama dalam menyampaikan misi untuk kesehatan reproduksi yang lebih baik di usia remaja dan di sekolah gitu. Dan juga kita perlu tahu siapa yang perlu memberikan edukasi kepada adik-adik kita di Gen Z zaman sekarang gitu, Dr. Hasto. Gitu. Memang penting untuk supaya informasi itu terkontrol, terkendali ya. Kalau BKKBN memang membentuk namanya generasi berencana. Generasi berencana ini adalah remaja-remaja, biasa SMA, SLTA sampai ke mahasiswa gitu ya. Lah mereka kita ajari tentang kesehatan reproduksi ini. Nah, kemudian mereka lah yang bisa menjadi teman sebaya. Karena kalau kadang-kadang kalau yang tua-tua seperti saya itu kalau memberikan penjelasan belum tentu diterima. Tapi kalau yang memberi penjelasan itu teman sebaya itu lebih diterima. Hanya teman sebayanya inilah yang harus terkendali. Lah BKKBN mengendalikan ini dengan duta generasi berencana. Hari ini kami setiap satu desa itu ada 2 remaja yang cerdas dan ceria lah, mereka itu pada umumnya anak-anak cerdas ya, yang kekinian itu kemudian kita berikan materi tentang kesehatan reproduksi. Nah, dialah yang bisa menjadi agen perubahan terhadap lingkungannya untuk menyampaikan tentang pentingnya kesehatan reproduksi. Ya, itu eh, kalau kami seperti itu karena hari ini butuh teman sebaya tadi penting untuk memberikan informasi dan edukasi. Ya. Juga dengan adanya teman sebaya itu juga semakin bisa menangkap informasi yang disampaikan yang mungkin menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, kemudian diterjemahkan menjadi bahasa populer yang sesuai dengan usianya mereka, nih, Dr. Hastonji, tentunya. Betul, Ya, betul sekali, betul sekali. sekali, betul sekali. Dan kemudian kita beralih di Instagram, Dr. Hasto. Ini ada pertanyaan dari Sobat Rocknet yang telah bergabung bersama kita. Yang pertama dari Saudari Rahma, Dr. Hasto. Apakah kebijakan pemberian kontrasepsi bagi remaja usia sekolah sudah ada yang memberlakukannya di negara lain? Dan jikalau sudah ada, bagaimana hasilnya kira-kira? Iya, kalau kita bicara negara lain memang ya banyak ya yang sudah memberikan seperti katakanlah di Thailand saja yang dekat lah gitu. Kemudian seperti di China atau apa Jepang ini ya memang memberikan karena mereka pada umumnya kan mereka itu negara yang sifatnya pro choice ya. Pro choice itu ya pro kepada pilihan gitu. Jangankan alat kontrasepsi, mereka yang hamil kemudian eh, ada kelainan-kelainan sedikit aja diterminasi atau mungkin hamil yang justru melegalkan aborsi misalnya begitu itu kan jangankan hanya alat kontrasepsi yang nyata-nyata menterminasi kehamilan aja
beberapa negara melakukan. Tetapi bangsa kita adalah bangsa yang pro-life, bukan pro-choice. Ya, kita ini pro pada kehidupan, sehingga sumpahnya dokter itu juga menghormati kehidupan dari sejak konsepsi sampai akhir hayat. Itu, sehingga kita tidak pernah akan totally mencontoh negara-negara itu. Ya, sebetulnya tidak akan mencontoh negara-negara itu. Kalau kita setback ke belakang ya, ada ICPD ya, International Conference Population Development ya, tahun 1990 ya, yang itu kan memperjuangkan hak-hak reproduksi ya, sehingga kita harus membuat suatu komitmen bahwa kita ikut mendukung ICPD misal begitu, yang memperjuangkan hak-hak reproduksi, sehingga seolah-olah individu itu berhak untuk mau hamil mau tidak hamil, mau punya anak mau tidak punya anak, ibaratnya hak-haknya itu adalah betul-betul personal dirinya, tidak diatur orang lain, bebas sekali. Tetapi kan komitmen kita di ICPD itu juga pakai catatan bahwa kita mendukung, tetapi dalam implementasinya di Indonesia itu disesuaikan dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Kan begitu kalimatnya. Sehingga eh, waktu saya ke Tunisia juga menyampaikan komitmen itu juga selalu bahwa kita mendukung, akan tetapi kita sesuaikan regulasi, kita sesuaikan norma yang ada di negara kita. Nah, norma kita adalah norma agama, dan kita selalu ada fatwa dari tokoh-tokoh agama. Sehingga eh, menurut saya ya, kita melihat banyak negara-negara lain yang melakukan seperti itu ya, kita melihat ya. Kalau terkait dengan keberhasilan, ya tergantung apa. Keberhasilan apa yang mau diukur itu. Kalau contoh misalkan, untuk kematian ibu, kematian bayi, ya memang kita lebih tinggi dari dia. Tetapi kan juga kita perlu upaya-upaya lebih serius, karena masih banyak perdarahan belum teratasi, dokternya tidak ada di tempat, rujukannya terlambat, itu kan masih banyak itu kan. Infeksi berarti kan itu kotor itu kan. Masih banyak hal-hal lain yang perlu kita maksimalkan itu. Jadi kalau tadi ditanyakan tentang ukuran keberhasilan, saya kira sangat banyak variabel yang kita harus diskusikan ya. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Sobat Rocknet, Bapak Aryo ini sepertinya sudah menjadi orang tua. Bagaimana peran keluarga yang baik, terutama orang tua, dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi yang disesuaikan dengan di zaman sekarang, Dr. Hasto? Ya, kalau kita bicara dengan disesuaikan dan zaman sekarang, itu memang nasihatnya para sesepuh kan, didiklah anak cucumu sesuai dengan zamannya, karena dia tidak dilahirkan di zamanmu, kan gitu. Itu kan nasihat yang bijak dan baik, meskipun ngamalkannya tidak mudah ya. Tapi itu penting untuk kita state di sini, karena kita berarti apa filosofinya, yang mendowngrade itu orang tua. Orang tua mendowngrade diri kan, untuk apa membersamai anaknya, sehingga orang tua lah yang ngalah ke kamar anaknya, untuk kemudian seolah-olah kita menjadi remaja, bisa berdialog dengan dia gitu ya. Jadi memang kita harus harus bisa memerankan diri menjadi teman sebayanya mereka. Kalau kita itu tidak bisa guro-guro, tidak bisa enjoy dengan anak-anak kita, ya jangan harapkan kita bisa memberikan masukan asupan pada anak-anak kita terkait dengan masalah kesehatan reproduksi. Nah, mungkin di era seperti sekarang ini memang perhatian kepada anak itu kalau tidak disengajakan betul sulit. Karena anak itu cenderung mereka sering menyendiri di kamar dengan HP-nya, dengan ini. Tapi sebetulnya Bapak Ibu semuanya ya, anak itu kalau diperhatikan orang tua masih responnya sangat bagus gitu. Sangat bagus. Jadi ketika kita mencoba hari ini PR-nya apa, kemudian besok apa perlu saya antar gitu ke sekolah, misalnya kalau besok mau naik apa itu, misal ini papa baru slow tuh, kita antar juga boleh itu kan pasti responnya bagus anak itu. Nah, oleh karena itu manfaatkanlah hal-hal kecil ya untuk memberikan perhatian kepada anak ketika situasi sekarang ini sudah sulit untuk bisa diskusi bersama di meja makan gitu ya. Jadi saya sendiri di BKBN juga mengadakan gerakan kembali ke meja makan. Nah, tetapi itu ya kalau untuk setiap hari kan tidak mungkin, tapi ya paling tidak ya apakah seminggu sekali kita bisa ketemu di meja makan, atau kita ini kalau ingin menyampaikan hal-hal yang sifatnya teguran
atau mungkin agak keras sedikit untuk menegur anak kita itu di meja makan gitu kan, atau di kendaraan gitu kan, nasihatnya para sesepuh kan gitu, memberikan nasihat pada anak itu di meja makan atau di kendaraan gitu, mungkin di kendaraan mau sambil rekreasi kemana terus ngobrol di kendaraan, itu saya kira suasananya agak lebih enak gitu ya. Di meja makan juga enak karena tentu kita dalam suasana yang damai makan bersama gitu. Saya kira hal seperti itu kita amalkan dulu lah, ya, kita amalkan dulu, ya, gitu. Baik, jadi perlunya untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak ya dok ya, untuk menyampaikan informasi-informasi yang mungkin bagi sebagian orang di Indonesia masih dianggap menjadi hal yang tabu. Terakhir dari Dr. Hasto, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Tropmed yang hari ini menonton, baik itu anak usia sekolah, orang tua maupun guru yang lagi nonton terkait isu tentang kontrasepsi pada usia remaja nih dok, silahkan. Terima kasih. Saya mengajak kepada semua ya, terutama yang punya kepedulian terhadap masalah kesehatan dan terkhusus pada kesehatan reproduksi. Marilah kita membuat suatu cara terobosan-terobosan baru yang bisa untuk menyampaikan masalah kesehatan reproduksi dan seksualitas tanpa harus melanggar norma-norma yang ada di negara kita. Artinya kalau para pakar, para tokoh ini tidak membuat cara, itu kan kalau datang cara lain kita akan marah-marah nanti, ya kan. Oleh karena itu daripada kita diintervensi dengan cara orang lain, itu lebih baik marilah kita bikin cara kita sendiri yang sangat diterima oleh norma, yang menurut para pakar Bapak Ibu sekalian. Itu kan hari ini para pakar banyak yang apa ya, marah itu ya. Waduh, ini gimana? Tapi lebih baik kemarahannya itu diwujudkan dalam membentuk cara edukasi yang baik. Yang baik itu dalam arti mengindahkan norma, para profesor, para dokter, para ahli. Marilah kita duduk bersama membuat cara itu. Kemudian cara itulah yang kita pakai, kita ajukan kepada negara, tentu kepada pemerintah itu. Dan saya tentu siap untuk menjadi apa ya, itulah jembatan lah untuk dalam hal ini dengan para pakar itu. Jadi saya kira itu solusi yang saya harapkan. Ini saya kira kesempatan yang baik karena Tropmed dan di Fakultas Kedokteran UGM saya kira banyak para pakar dan kami dengan senang ya. Masih. Terima kasih, Mas. Dr. Hasto telah membersama kita di kesempatan atau Pet Walk kali ini yang membahas kontrasepsi pada remaja dan pelajar yang disahkan di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Terima kasih sudah berbagi bersama kami, Dr. Hasto, bahwasannya terhadap sejumlah highlight atau kata kunci yang perlu Sobat Tropmed di garis bawahi, bahwasannya peraturan ini masih ada kemungkinan untuk dikembangkan dan dipelajari bersama untuk bisa menurunkan peraturan-peraturan atau regulasi atau mungkin bahkan program-program yang bisa menyasar tepat sesuai dengan target masyarakat di Indonesia. Tentunya dengan mempertimbangkan norma dan juga aturan berlaku di Indonesia supaya tidak benar-benar ditelan mentah-mentah gitu ya dok ya peraturannya, tapi harus perlu ditelaah dan juga disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Baik, terima kasih Dr. Hasto dan Sobat Tropmed, terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk Sobat Tropmed yang menonton kami di IG Story lantikan tayangan Tropmed Talk yang akan membahas topik-topik lain yang tentunya yang lagi happening di Indonesia. Saya Yopi pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih.